ini adalah mengembalikan kekristenan ini kepada ketauhidan. Plus harus beriman kepada Nabi Muhammad yang tertulis di Alkitab kita, tetapi namanya tuh dihilangkan. Jadi saya disuruh merangkai lagi satu lain gini, nubuatan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Ibu ini sepertinya Nabi baru, Nabi baru. Tapi diambil kata ini tempat lain, diisi dengan tempat dari lain, walaupun udah nyambung, tetap paksa gitu kan. Nah, tugas saya itu menyambung dan dipinjamkan kacamata untuk sangat benar. Ibu harus pinjam kacamata. Pakai kacamatanya Donditan dulu Ibu, karena ini Ibu kayaknya lupa bawa kacamata yang besar itu. Begini Ibu, kalau Ibu mau mengembalikan kekristenan pada ketauhidan, pertanyaan saya, sejak kapan Allah di dalam Kristen itu tidak Tritunggal? Allah di dalam Kristen itu selalu Tritunggal. Tidak bisa tidak, karena Allah mempunyai firman dan roh. Jadi kalau Ibu mau pakai sistem tauhid di dalam kekristenan, ya Ibu aja yang sembah tauhid itu. Allah yang tauhid itu. Allah, misalnya Ibu sembah pohon pisang aja, atau tiang listrik, supaya tidak punya firman dan tidak punya roh. Karena di dalam Kristen itu Allah selalu Tritunggal. Terus mengenai nubuatan Nabi Muhammad yang mau Ibu rangkai ulang itu, mau tarik garis lurusnya itu, saya dukung 100 juta % Ibu. Silakan Ibu cari dokumen data sejarah di mana saja. Mau dari zaman purbakala sampai saat ini, mau dari dunia ini maupun dari dunia lain, silakan Ibu cari datanya. Mudah-mudahan ketemu Ibu, supaya kalau ketemu kita semua mau jadi muslim juga. Saya juga pasti akan menjadi muslim kalau memang benar-benar nama Nabi Muhammad pernah ada di dalam Alkitab. Begitu saja Ibu, buktikan, tunjukkan datanya. Kayaknya Ibu ini semacam nabi baru ya, Ibu ya, yang mau itu merangkai ulang kitab suci begitu ya. Silakan buktikan Ibu. Jangan lupa bawa kacamatanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semoga ketemu. Daging babi kau bilang haram, daging berlubang kau hantam. Tadi saya sudah beberapa kali saya singgung ya di dalam penjelasan saya bahwa kita umat Islam sebenarnya kalau menurut Bible kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur, homer, kita nggak makan babi. Yesus sholatnya sujud, yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani. Ya, kayak walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani gitu. Assalamualaikum dulu lah buat Kodondi, izin menanggapi ya Kodondi ya. Buat saya apa yang Kodondi sampaikan tuh kayaknya udah terlalu jauh sih, karena kan gimana pun juga kita kan orang Kristen nggak bisa lah ya tiba-tiba ngomongin Al-Qur'annya teman-teman kita yang Muslim. Sama sih sebenarnya, jadi kalau dikait-kaitkan gitu rasanya nanti jadi nggak jelas aja kita mau ngomong apa. Nah saya mau menanggapi aja sedikit. Kodondi ngomong kan sunnah Yesus, jadi kita ngikutin, misalnya orang Muslim tuh ngikutin sunnah Yesus. Nah ada beberapa hal tuh yang dikaitkan. Yang pertama adalah tentang makanan atau minuman ya, jadi Yesus tuh nggak minum anggur, nggak makan babi. Buat gue sih gini, enggak cuma orang Muslim doang sih yang nggak minum anggur dan makan babi. Teman-teman kita yang Advent, yang Kristen lain, atau mungkin agama lain juga ada yang nggak makan babi dan nggak minum anggur. Cuma yang penting itu bukan masalah makanan minumnya, karena alasan memakan dan tidak memakan atau tidak meminum sesuatu itu jauh lebih penting. Nah yang menariknya adalah di dalam Injil Matius 15, Yesus pernah ngomong begini, bukan apa yang masuk ke dalam tubuh itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Jadi Tuhan Yesus sedang menekankan, lo mau makan apapun, tapi kalau hatimu tuh jauh dari Tuhan, hatimu tuh penuh dengan dosa gitu ya, berhala, ya percuma aja gitu loh, lo gak akan pernah jadi orang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena bukan apa yang masuk, bukan apa yang kita makan. Of course sekali lagi ya, kita juga perlu punya hikmat untuk makan sesuatu. Jangan sampai nanti kolesterol tinggi, diabetes tinggi, dan seterusnya. Tapi bukan berarti apa yang masuk itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Nah itu sikap hati kita. Nah poin yang kedua adalah terkait dengan sholat. Oke, gue lagi-lagi nggak mau membahas tentang sholat dalam perspektif orang Muslim. Oke ya, saya menghormati apa yang menjadi kepercayaan kalian. Tapi buat saya justru Yohanes pasal 17 itu menarik, karena waktu Yesus itu berdoa, terserah itu mau dikatakan sholat atau enggak, tapi Yohanes 17 ayat 1 itu Yesus menengadah ke langit.
Nah, apakah itu sikap atau tindakan? Tapi yang lagi-lagi di dalam kekristenan yang penting itu bukan tentang tindakan sikap kita. Tentu sekali lagi ya, tentu saja sikap kita itu kan menunjukkan hak rasa hormat, itu penting. Tapi isi dari Yohanes pasal 17 itu doa Yesus adalah yang pertama, dia doa kepada Bapa supaya Bapa permuliakanlah anakmu supaya anakku itu mempermuliakan aku. Itu ya ayat 1, Yohanes 17 ayat 1. Tapi yang lebih menarik lagi adalah itu Yesus berdoa supaya semua orang tuh yang percaya kepada Yesus itu jadi satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Dan menarik, supaya mereka itu bisa melihat Yesus dan Bapa itu satu, caranya adalah doa Yesus, umat-umatnya itu jadi satu. Biasanya Yesus sedang berdoa untuk menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah Tuhan gitu. Dan ini menjadi penting buat kita. Jadi apakah itu menjadi perspektif, oh Tuhan Yesus tuh sholat juga, ya mau apa bentuk cara berdoanya, tapi isi doa itu jauh lebih penting gitu. Dan Yesus doanya adalah supaya mereka itu bisa melihat bahwa Yesus adalah anak Bapa yang diutus. Kita percaya satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Yang terakhir, waktu Yesus mati di kafani. Sekali lagi Kodondi kan ngomong bukan kita percaya Isa itu disalibkan. Tapi ini menarik sih, karena lagi-lagi ini bukan masalah Yesus itu waktu mati pakai cara matinya gimana, mau dikubur pakai kain kafan, enggak. Tapi yang lebih penting adalah kalau Anda percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, misinya adalah menebus dosa manusia, sehingga barang siapa yang percaya pada dia, dosanya sudah ditebus sama Yesus. Dan itulah yang Yesus katakan di atas kayu salib sebelum mengembuskan nafasnya, tetelestai, sudah genap. Artinya misi Allah itu sudah selesai di dalam diri Yesus. Apa itu? Misi penebusan dosa, misi keselamatan. Jadi Yesus menggenapi apa yang Bapa inginkan untuk dikerjakan oleh anaknya, yaitu mati menebus dosa manusia. Dan ini menjadi penting buat kita semua, supaya di dalam Injil kita menemukan jalan keluar yang sesungguhnya. Waktu kita percaya bahwa di dalam Yesus kita menemukan pendamaian, penebusan dosa. Dan buat teman-teman yang menyaksikan atau mendengar konten ini, semoga menolong. Lagi-lagi kita Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda, tapi kita berbeda saling mengasihi. Dan sekali lagi kebenarannya adalah barang siapa yang percaya pada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya sekedar menebus dosa, tapi di dalam Yesus kita menemukan arti hidup yang sejati. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Jomanik, saya pamit. Bye-bye.